kupas tuntas tentang kipas angin. Ada 2 buah mesin kipas angin. Akan saya kasih tahu pada teman-teman apa saja sih yang rusak pada kipas angin itu, penyebab rusaknya kipas angin, atau kipas angin kita putarannya lambat atau pelan. Nanti saya kasih tahu komponen-komponen apa saja yang ada di kipas angin yang teman-teman harus tahu, yaitu ini ya. Ini untuk di sini ya fungsinya. Nih. Nah, di sini ya. Ini apa sih gunanya? Ini gunanya untuk kanan, kiri, kanan. Nah ini ya. Kalau kipas kita enggak ke kiri atau enggak kanan itu mantap. Ya, ini yang rusaknya. Teman-teman harus buka ini. Nah, Bang, apa sih yang rusaknya kipas angin itu pelan tapi nggak mau kencang putarnya? Nah, ini ya. Saya kasih contoh. Penyebab kipas putarannya lambat. Nah, ini ya. Ini saya potong. Ini namanya kapasitor ya. Kapasitor ini ada ukurannya ya. Ukurannya bermacam-macam ya. Ada yang 1,1 mikro, ada 2,5 mikro, ada 1,2 mikro, ada 1,5 mikro. Nah, itu macam-macam ya. Kipas kita putarannya lambat atau pelan. Ini ya. Lain lagi kalau kipas kita mesinnya hidup tapi nggak berputar. Nah, lain lagi ya. Ini saya contohkan. Kita buka ini. Kita buka. Ini kapasitor ya. Atau teman-teman nggak ngerti komponen kipas, nah ini saya kasih tahu pada teman-teman supaya teman-teman paham, dan juga saya sharing pada teman-teman apa yang saya tahu, saya bagi ke teman-teman, karena pengalaman itu tidak harus kita sendiri, itu saling berbagi. Itu saling berbagi tidak merugikan saya, karena saya membagi teman-teman supaya teman-teman bisa juga seperti saya. Nah, ini ya. Kalau teman-teman ingin melepas ke ini, harus tarik pakai tang ya. Ini tarik ke atas. Nah, ini copot ya. Nah, copot. Oke. Teman-teman tarik aja ini. Nah, lepas ya. Oke. Pertama-tama kipas yang sering kali rusak atau yang sudah lama kita pakai ya. Ini namanya kalau bahasa servisnya bos. Bos ini fungsinya untuk memberi ruang gerak keren ya. Nah, kalau ini longgar, otomatis ini kena ini ya, mesinnya di luar. Kalau dia kena mesin di luar,
dia nggak akan jalan, dia hanya bisa bunyi saja seperti nah itu bunyi yang itu kemungkinan besar rusaknya pada BOS ya. Bang, gimana sih cara bukanya? Oke, saya kasih tahu. Buka BOS ini, cara ngelepas BOS yang ada pada ini. Kita pertama harus congkel ini ya, supaya dia lurus. Kalau dia lurus, kita mudah untuk melepasnya. Nah ini ya, ini teman-teman. Oke, nah ini keluar kan? Nah keluar ya, yang ini. Nah yang ini harus congkel juga. Oke, yang ini congkel juga, biar kita mudah melepasnya, menggantinya kan. Nah ini sudah otomatis lepas. Kita pegang yang ini. Nah ini ya, ini jadinya ini lepas. Nah ini namanya BOS. Oke, yang ini sebenarnya bagus. Nanti saya kasih tahu yang rusak, yang sudah rusak ini masih bagus. Ini hanya saja saya untuk ngasih tutorial, kalian buka ini. Kan ada teman-teman yang baru nggak bisa sama sekali buka ini, bingung. Nah ini bisa contohkan di saya, Bang gimana sih pasangnya lagi? Oke, ini saya kasih tahu yang rusak. Yang rusak itu dia longgar, dia bisa digoyang kayak gini bisa. Nah ini kebetulan baru, masih bagus. Nah ini dia masih press, dia nggak ada celah untuk goyang. Ini masih bagus. Kalau yang sudah haus, sudah rusak, dia goyang seperti ini. Nah ini goyangnya seperti ini. Ini hanya saja saya contohkan. Yang ada sih yang rusaknya, tapi lama carinya. Nah ini keadaannya rusak di posisi sini. Nah ini kan sekarang bagus. Nah ini kan bagus, dia nggak bisa digoyang, berarti bagus. Ini sudah rusak ya. Nah ini goyang dia, goyang ini. Yang ini, nah yang ini kelihatannya sama, tapi ada celah. Yang ini masih bagus, dia nggak akan goyang, dia masih press. Nah nggak bisa ya. Dan kan kalau yang sudah rusak, dia kelihatan bulatannya nggak seperti bulatan asli, sudah miring-miring, sudah keluar-keluar ya. Nah ini, nah ini ya, ini ada celah, dia goyang. Nah ini otomatis rusak. Apa penyebabnya? Penyebabnya dia nggak mau putar maksimal, mutar-mutar, tapi dia bunyinya penyebabnya gesekan yang di sini. Nah aturannya seharusnya dia nggak seperti ini ya, dia nggak ada bunyi. Kalau ini rusak, dia bunyinya gesekan ke gulungan. Nah bunyinya seperti itu kalau dia sudah haus ini ya, paham? Oke, lagi Bang gimana cara pasangnya? Ini harus sini. Ini harus pasang lagi ya, supaya kalau nggak ada, kalian teman-teman bisa pakai ini kapas, bisa rokok bisa. Nah ini harus di sini ya. Nah
posisi kakinya. Nah ini ya, harus tekan kalau masang ya. Ini kita ketok aja, kita ketok kayak ini ya. Rata kan. Yang ininya juga sama, harus ditekan, ketok. Kalau enggak seperti ini, nah harus ketok. Oke, nah ini juga tarik, bengkok, ketok. Nah, oke, di sini dikasih oli supaya lancar ya, putarannya lancar. Secukupnya aja ya. Nah, di sininya harus dikasih juga fungsi kapas tadi untuk menahan oli ini supaya dia berada di sini, melumasi ini. Itu fungsinya tadi kapas. Oke, kita kasih secukupnya, kita pasang. Nah ini kan terasa enteng. Nah oke, kalau nak masangnya jangan lupa, jangan ada yang ketinggalan. Ini harus ada. Kalau bang mana sih kalau patah ya nggak masalah ya. Nah oke, nah ini sudah ya, sama saja. Yang ini sama, kita buka yang tadi sama seperti ini, dia kaki 3 sama. Kesempatan ini saya ingin kasih tahu yang bagus itu, ini pasti bagus dong, kaki-kakinya bagus, ini empat bautnya masih utuh ya. Nah ini bagus. Nah ini bagus. Oke, yang ini karena apa, ini masih bagus, baru ya. Ini perbedaannya kalau sudah rusak. Nih perbedaannya, ini patah, penyebabnya panas, jadi dia lembek. Ini kan plastik, kalau panas dia lembek, hancur. Nah ini itu bang, gimana kalau nggak ada ini? Ya nggak masalah, nggak ada, tapi teman-teman harus terima keadaan. Dia nggak mau putar kiri kanan kalau nggak ganti ini. Kalau mau dia kiri kanan harus ganti ini yang bagus, baru bisa kiri kanan dia. Nah ini ya, ini rusak, ini nggak bisa pakai lagi. Bang berapa harganya? Ini cuma harganya 20.000, paling mahal 25.000. Bang gimana sih beli Bos ini? Nah beli Bos ini hanya ada di toko elektronik atau di tukang servis. Ini ada. Bang berapa harganya? Harganya murah. Kalau di untuk jual lagi ini cuma 5.000 ya, cuma 5.000 rupiah. Bang ada yang besar nih, ini yang besar. Ini macam-macam ya. Yang ini ada ini ya, beda-beda itu kipas spion, kipas apa itu beda-beda. Cuman lihat aja sininya sama tapi beda tingginya. Nah yang ini kan ada ini, nah tinggi ini. Nah lain lagi yang ini nggak ada.
Oke, ini enggak ada, ini bulat saja, pendek dia. Ini harganya lebih tinggi lagi dari yang pertama ya. Ini paling harganya 8.000 ya. Untuk ini untuk jual lagi ya. Kalau untuk konsumen itu lain lagi, mungkin 10 ya. Nah, Bang, ada lagi yang besar ya. Lubangnya besar. Nah, ini teman-teman lihat ya. Nih perbedaannya. Ini kecil untuk kipas yang kecil. Ini untuk kipas seperti kipas Maspion, kipas semacam Maspion lah ya. Ini kipasnya semacam kipas-kipas kecil ya. Ini untuk kipas kecil. Nah, yang ini untuk kipas seperti Maspion ya. Nah, yang ini untuk kipas apa, Bang? Ini kipas untuk kipas seperti Sky pada video saya kemarin. Nah, ini bosnya ya. Ini bisa juga untuk mesin cuci ya. Nah, ini bisa untuk mesin cuci ya. Nah, mesin cuci kalau kita nanti saya kalau ada pelanggan, saya kasih review atau kasih tutorialnya untuk ganti bos ini ya. Oke, ini beda lagi ya. Ini sama ini beda. Dari fisiknya aja beda. Nah, ini biasanya kalau di mesin cuci ini untuk di bawah, ini untuk atas ya. Kalau ini untuk atas, ini untuk bawah ya. Itu bedanya ya. Ini bedanya ya. Oke, bulatannya sama, nggak ada beda. Oke, harganya lain lagi ini lebih mahal lagi. Harga kalau untuk pelanggan mungkin 11.000 10.000 ya. Ini sama yang ini ya. Ini beda paling 500 perak ya. Kalau untuk pasangnya sama, pasang ini sama seperti ini tadi ya. Kalau untuk masangnya sama, jangan lupa pirnya ini untuk penahannya supaya dia nggak kiri kanan. Oke, paham ya? Nah, sekarang saya kasih tahu teman-teman harus jeli juga ya. Kalau ini sudah haus, otomatis jangan disalahkan ini ya. Kalau dia haus goyang ininya, kita lihat ininya masih bagus nggak. Kalau dia sudah nggak layak, sudah goyang, ini yang harus diganti. Kalau ada ininya, ganti ini aja. Kalau ini nggak usah, ini bisa ditarik. Ini sama saja yang ini bisa haus juga, bisa habis dimakan ini. Jangan menyalakan ini kalau ini nggak kita cek dulu. Oke, harus satu-satunya dicek. Oke, yang mana yang longgar, mana yang haus kan ketahuan sudah dibuka, dibongkar nanti ya. Sekarang saya bahas kipas ini gulungan yang bagus sama yang nggak bagus ya. Kasih tahu ya. Ini saya punya satu, ini mesin, pasti sudah paham ya fungsinya untuk mengencangkan putaran kipas angin ini tadi ya, supaya putaran kipas angin kita lebih kencang lagi. Kalau ini rusak, otomatis kipas angin kita pelan, putarannya pelan, dia nggak kencang, anginnya nggak deras. Nah, ini penyebabnya. Kalau gantinya potong aja, ini potong. Bang, gimana cara pasangnya? Ini nggak apa-apa, mau di sini nggak apa-apa, mau di sini nggak apa-apa. Yang penting
ini dipisahkan ya. Kalau mau pasangnya harus dilihat, ini jangan disamakan dengan yang ini kan beda. Nah ini jalurnya beda ya, ini jalurnya beda, ini di luar, ini untuk kapasitor ya. Nah kalau pasangnya, kalau mau ganti kapasitor potong nggak masalah teman-teman, mau pasang di sini nggak apa-apa, mau diputar sini nggak apa-apa, itu nggak masalah, nggak ada gejala ya. Kita keluar. Oke, ini kalau mau beda lihat ini kesat, kalau kesat ini harus dibongkar ya, ini harus dibongkar, dilepas. Kalau dia kesat, ada kita kalau pakai tangan terasa ya, ada lengket. Nah itu kita harus dibongkar, nggak perlu diganti kalau dia nggak goyang ya. Ini masih bagus, cuma kesat aja, dilap atau dicuci ininya. Bisa juga di amplas halus ya, amplas yang halus, jangan yang kasar ya. Oke, diutamakan di amplas dulu ya. Nah ini oke udah. Nah ini contohnya kayak gini ya, ini kan udah kelihatan ya. Nah ini masalahnya, rusaknya di sini, kipas ini goyang. Kalau goyang dia gesekannya, lihat ya, ada gesekan. Nah dia gesekannya kelihatan ya, ini kelihatan. Nah penyebabnya ini tadi, dia bunyinya kasar, kipas kita kasar. Kita bahas perbedaan gulungan masih bagus atau tidak bagus ya. Nah ini ya, saya contohkan. Mungkin teman-teman nggak ada ini. Kalau ada ini, berarti teman-teman bukan servis, nggak perlu lagi lihat video saya. Kalau mau lihat nggak apa-apa sih, kalau nambah ilmu kan. Oke, ini saya nggak pakai ini. Kenapa nggak saya pakai ini? Karena kebanyakan teman-teman lihat video saya itu orang yang belum paham ya. Oke, ini saya kasih orang yang belum ngerti kipas ya, saya kasih tutorial ini. Oke. Nah ini ada 2 buah mesin ya. Ini teman-teman harus bedakan yang mana yang sudah nggak layak, yang mana yang layak. Oke. Nah yang pertama saya bahas yang nggak layak ya. Ini teman-teman lihat di sini, kalau ada ibaratkan hangus, sudah mutung atau gimana kan. Nah ini lepas, ini patut dicuriga mesinnya ya, dicuriga. Oke, ini harus dicuriga. Nah lihat di sini nggak ada ya, kita lihat kenapa dia bisa lepas. Kemungkinan mesin ini terlalu panas. Kalau panas dia berarti kemungkinan ini pernah rusak. Oke, kita lihat yang sini. Nah yang sini sudah menampakkan kerusakan. Oke, menampakkan kerusakan. Kita lihat. Nah ini kelihatan kan, hangus. Ini hangus. Oke, gosong. Gimana cara benar ini bang? Kalau teman-teman baru pertama, belum pernah servis, udah lihat ini,
itu nggak pernah bisa dibenari, terkecuali ini dibongkar, dililit ulang lagi, itu bisa. Kalau enggak, teman-teman beli aja satu bongkahan ini cuma 75.000 loh, satu paket. Nah ini ya, satu paket ini hanya harga 75.000 atau 85.000. Oke, beli ini saja satu paket. Kalau teman-teman susah nggak mau ngelilit ulang, biasanya kalau ngelilit ulang itu harganya mahal. Kenapa mahal? Bahannya bagus, bahannya kawat ya, bukan yang Alma. Ini kawat ya, dia kawat nggak gampang putus. Kalau Alma dia gampang putus, kipasnya nggak bakalan awet lama. Nah ini ya, ini rusak, nggak bisa pakai lagi ya ini. Nah ini, nah oke, ini mutung, ini nggak bisa pakai lagi. Oke, nah ini di dalamnya mutung ini ya. Nah lihat ya, kelihatan. Kalau dipaksakan pakai yang ini, otomatis ini keluar asap lagi. Ini saya sarankan kalau sudah kelihatan ini, teman-teman tinggal cari yang bekas atau cari yang baru satu paket. Oke, kalau gulung ulang biasanya mahal, harganya biasanya paling mahal itu 120 150 ini untuk lilit ulang ya. Oke, nah ini saya bahas yang ini ya, ini saya bahas yang kemungkinan besar mesinnya masih bagus ya. Nah ini ya, teman-teman lihat, cek, lihat, perhatikan. Ini kan nggak ada lepas kawatnya, nggak ada yang mencurigakan kan. Ini masih bagus, ini masih bagus. Nah ini kabel 2 ini fungsinya, ini kabel 2 ini ya fungsinya untuk kapasitor. Gak apa-apa mau diputar ke sini, gak apa-apa mau diputar ke ini, gak apa-apa. Ini hanya fungsinya untuk kapasitor saja. Sudah cukup ya penjelasannya ya. Hari ini sudah kita kupas semua. Ini saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.